Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Edom Bayau Esud MSI, NIDN 1209079201. Saya adalah dosen tetap program studi kehutanan Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan Universitas Hei Namotemo. Pembuatan video ini adalah bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah kebijakan kehutanan dan lingkungan dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan tujuan kebijakan kehutanan, termasuk prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, serta ekonomi hijau. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai kebijakan kehutanan di Indonesia maupun secara internasional, serta mengidentifikasi aktor, instrumen, serta dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kehutanan, mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun kegagalan, serta menawarkan alternatif perbaikan berbasis data dan teori kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, pagi ini kita akan mulai kuliah kita. Namun sebelum itu, saya meminta satu orang untuk membawakan doa di pagi ini. Kita berdoa sebelum kita memulai kuliah kita di pagi ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, di pagi ini kita akan kuliah terkait dengan ruang lingkup kebijakan kehutanan dan lingkungan. Namun sebelum itu saya mau absen dulu. Yang pertama, Indri Sehe. Ada? Iya, Pak. Belinda Kolong. Kemudian Memi Manila, Philadelphia Sipondak, Farel Kajual, Kesia Gerung, Tresia Sogolo, Nada Totomo, Hadir, Pak. Nicholas Pasmenyeku, Firman Lombu. Judul materi kita hari ini ruang lingkup kebijakan kehutanan dan lingkungan. Indikator dari mata kuliah ini adalah yang pertama, setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan tujuan kebijakan kehutanan termasuk prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, serta ekonomi hijau. Ini adalah indikator dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua, setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai kebijakan kehutanan di Indonesia maupun secara global atau internasional. Dan yang terakhir, indikatornya adalah setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kehutanan, mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun kegagalan, serta menawarkan alternatif perbaikan berbasis data dan teori kebijakan. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikut, saya ingin tanya dulu, apa yang Anda ketahui terkait dengan kebijakan kehutanan dan lingkungan? Baik, menurut saya kebijakan kehutanan dan lingkungan adalah seperangkat aturan, putusan, dan strategi yang dibuat pemerintah untuk mengatur. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Saya, kebijakan kehutanan dan lingkungan merupakan pedoman yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya hutan
lingkungan agar keseimbangan. Menurut saya, kebijakan kehutanan dan lingkungan adalah upaya yang dilakukan melalui peraturan atau program untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup sekaligus mengatur pemanfaatannya secara bijaksana. Tujuannya agar sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Terima kasih. Saya rasa dari tiga jawaban ini sudah sangat membuka wawasan kita terkait dengan pengertian dari kebijakan kehutanan dan lingkungan. Nah, ini adalah pengertian kebijakan kehutanan. Kebijakan kehutanan adalah serangkaian prinsip, arah, strategi, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan hutan, kemudian pemanfaatan sumber daya hutan, dan lingkungan hidup secara lestari, berkeadilan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat generasi kini dan mendatang. Jadi prinsipnya bahwa kebijakan hutan itu ada dalam beberapa prinsip yang tadi saya sebutkan. Berikut kita masuk pada sejarah kebijakan kehutanan di Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi yang lebih jauh, mahasiswa diharapkan untuk mengetahui dulu sejarah kebijakan kehutanan di Indonesia. Jadi terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, masa kolonial Belanda itu pada tahun kurang lebih 1800 sampai 1945. Kemudian yang kedua itu pada pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan itu berarti setelah tahun 1945 ya. 1945 sampai 1966. Ini masuk tergolong pada pasca kemerdekaan. Kemudian yang ketiga itu Orde Baru. Orde Baru ini tahun 1967 sampai 1998. Kemudian yang keempat itu era reformasi. Mungkin mahasiswa lahir di sekitar itu, di era reformasi. Tahun 1999 sampai 2010. Dan sekarang itu yang kelima itu di era kontemporer 2011 sampai sekarang. Kalau di tahun 1800 sampai 1945 ini kan masa kolonial Belanda. Yang pertama, eksploitasi di zaman itu ada beberapa. Ada kayu jati. Jadi zaman itu pengolahan itu fokusnya ke kayu jati, kemudian rotan dan damar. Ini hampir rata-rata masyarakat adat itu kehilangan hak kelola hutan. Semua terpusat pada pemerintah Belanda. Jadi masa kolonial Belanda tahun 1845 itu mereka cenderung eksploitasi kayu jati, kemudian rotan dan damar. Masyarakat di saat itu, masyarakat adat itu kehilangan hak eksploitasi karena hutan cenderung dieksploitasi oleh pemerintah Belanda. Nah, ini penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dan kontribusinya. Jadi yang pertama itu berdasarkan kontribusi terhadap deforestasi nasional. Yang pertama, penyebab utama itu perkebunan kelapa sawit dan pertanian skala besar. Ini kontribusinya hampir 70% atau 70%. Kemudian yang kedua, ini pertanian dan perkebunan rakyat. Ini penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Ada 22%. Yang ketiga, penebangan liar dan eksploitasi kayu. Ada 10%. Dan yang keempat, pertambangan dan infrastruktur ada 5%. Dan yang kelima, kebakaran hutan dan lahan. Ini kontribusinya variatif. Lihat pada tren ini sama dengan presentasi kontribusi penyebab utama kerusakan hutan yang lima tadi. Ada perkebunan kelapa sawit itu tadi 70%, kemudian
pertanian dan perkebunan rakyat. Untuk kedua, penebangan liar dan eksploitasi kayu itu ada 10% dan seterusnya. Nah, kita mempunyai data di sini akibat dari kerusakan hutan dan lingkungan pada tahun 2024 itu suhu bumi sudah melampaui ambang batas berdasarkan perjanjian Paris. Nanti kita lihat sebentar apa itu yang disebut dengan perjanjian Paris. Tahun 2024 resmi menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan instrumental dengan suhu rata-rata global mencapai 155 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Kemudian angka ini melampaui batas ambang perjanjian Paris yang telah disepakati global untuk menjaga krisis iklim. Jadi ada negara-negara yang punya kesepakatan di dunia ini yang disebut dengan perjanjian Paris. 2024 itu berdasarkan data kita sudah mengalami batas ambang dari perjanjian yang tadi. Makanya 2024 itu diketahui bahwa tahun yang paling panas. 2025 kurang terlalu panas dengan 2026. 2024 itu yang diketahui paling panas. 2024 kemarin mungkin adik-adik rasa bagaimana kalau malam panasnya itu. Waktu malam udah terasa panas sekali waktu ada di ruangan. Nah, ini adalah suhu bumi mulai meningkat. Kita mulai mengalami krisis iklim. Ini trennya. Nah, ini yang disebut dengan perjanjian Paris dengan negara-negara. Yang pertama terkait dengan tujuan suhu global. Jadi persoalan kehutanan dan lingkungan ini isu yang paling strategis di dunia. Makanya ada beberapa negara itu konsen terhadap kehutanan dan lingkungan. Ya, kita kembali perjanjian Paris itu yang pertama terkait dengan tujuan suhu global. Jadi negara-negara yang bersepakat dalam perjanjian Paris ini kemudian ingin menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2%, 2 derajat Celcius, di bawah 2 derajat Celcius atas tingkat pra-industri dan mengupayakan agar kenaikan suhu dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius. Negara-negara bersepakat cukup sampai di 1,5 derajat. Tapi kan data yang tadi bahwa di 2024 itu kan kita mengalami melampaui batas ambang perjanjian Paris, sudah sampai 1,55. Oke, pada slide ini kita akan masuk dalam sesi diskusi. Saya akan membagikan 3 kelompok. Kelompok pertama itu saya sudah bagikan di sini. Indri Sehe, Farel Kajuang, Philadelphia Siponda. Untuk kelompok kedua, Nicholas Pasimenyeku, Firman Romu dengan Mimi Menyila. Kelompok 3, Melina Kolong, Nada Totomo, Tresia Togolo, sama Kesia. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada sesi presentasi. Semua kelompok sudah berembuk dan sudah menghasilkan jawaban. Maka dari tempat ini saya akan persilakan kepada kelompok 1 duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait pertanyaan alasan mengapa kebijakan kehutanan penting. Nanti setelah kelompok 1 presentasi, boleh kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Pak Edom.
alasan mengapa kebijakan kehutanan penting. Ya, kebijakan kehutanan itu penting karena yang pertama mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan kehutanan berperan penting dalam mencegah deforestasi atau hilangnya tutupan hutan karena dialihfungsikan menjadi lahan lain, dan degradasi hutan menurunnya kualitas hutan akibat penebangan, kebakaran atau aktivitas manusia lainnya. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, hutan dapat dieksploitasi secara berlebihan. Penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan maupun permukiman dapat menyebabkan luas hutan terus berkurang dan fungsi ekologisnya hilang. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan yang mengatur bagaimana hutan dimanfaatkan agar tetap lestari. Dan ada pun beberapa kebijakan yang diterapkan, yaitu pertama, mengatur perizinan pemanfaatan hutan sehingga hanya pihak yang memenuhi syarat yang boleh mengelola hutan. Presentasi dari kelompok kami, dan jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan melakukan pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut kelompok, mana yang lebih penting, menjaga kelestarian hutan atau meningkatkan pendapatan masyarakat? Mengapa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, keduanya sama penting dan tidak bisa dipisahkan. Tujuan utama kebijakan kehutanan bukan hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu memanfaatkan sumber daya hutan tanpa merusak fungsi dan kelestariannya, sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jika hanya berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa kelestarian hutan, maka penebangan liar, pembukaan lahan secara berlebihan, dan kerusakan lingkungan akan terjadi. Akibatnya hutan menjadi gundul, bencana seperti banjir dan longsor meningkat, serta sumber mata pencarian masyarakat justru akan hilang di masa depan. Sebaliknya, jika hanya melindungi hutan tanpa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar, masyarakat dapat mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ini bisa mendorong sebagian orang memanfaatkan hutan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, solusi terbaik adalah menyeimbangkan keduanya, yaitu menjaga kelestarian hutan sambil menciptakan sumber pendapatan yang ramah lingkungan. Contohnya, misalnya masyarakat diberikan izin untuk mengelola hutan melalui program perhutanan sosial. Mereka dapat memperoleh penghasilan dengan menanam kopi atau kakao di bawah tegakan pohon hutan, atau memanen hasil hutan bukan kayu seperti madu hutan, rotan, atau getah damar, dan mengembangkan ekowisata seperti wisata alam, samping laut, atau jalur pendakian. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil mereka. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan di kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Edom, alasan kenapa kebijakan kehutanan itu penting. Yang pertama, menjaga fungsi ekologis hutan. Hutan merupakan salah satu ekosistem yang memiliki fungsi ekologis sangat penting bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup. Fungsi ekologis adalah peran hutan dalam menjaga keseimbangan alam sehingga lingkungan tetap sehat dan mampu mendukung kehidupan. Jika hutan rusak akibat penebangan liar, kebakaran, atau alih fungsi lahan, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kehutanan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan hutan agar fungsi ekologisnya tetap terjaga.
fungsi ekologis hutan ada 4 poin. Poin pertama, sebagai penyerap karbon atau karbon sink. Pohon menyerap gas karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis, kemudian menyimpannya dalam batang, akar, daun, dan tanah. Karena mampu menyerap karbon, hutan membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang menjaga penyebab utama pemanasan global. Semakin luas hutan yang terjaga, semakin besar pula kemampuan bumi menyerap karbon. Contohnya, sebuah kawasan hutan yang tetap lestari mampu menyerap jutaan ton karbon setiap tahun. Namun, jika hutan tersebut ditebang dan dibakar, karbon yang tersimpan akan dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga mempercepat perubahan iklim. Poin kedua, sebagai penghasil oksigen melalui fotosintesis, pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Semakin banyak pohon yang tumbuh, semakin besar pula produksi oksigen yang dihasilkan. Contohnya, hutan hujan tropis di Indonesia menjadi salah satu penyumbang oksigen terbesar karena memiliki jutaan pohon yang aktif melakukan fotosintesis setiap hari. Poin ketiga, mengatur tata air. Hutan berfungsi sebagai spons alami yang menyerap air hujan kemudian melepaskannya secara perlahan ke sungai dan mata air. Dengan demikian hutan dapat mengurangi banjir, mencegah tanah longsor, menjaga ketersediaan air pada musim kemarau, dan melindungi daerah aliran sungai. Contohnya, daerah pegunungan yang hutannya masih terjaga biasanya memiliki mata air yang mengalir sepanjang tahun. Sebaliknya, jika hutannya gundul, saat hujan akan terjadi banjir, sedangkan saat kemarau masyarakat mengalami kekurangan air. Poin keempat, menjaga keseimbangan iklim. Hutan membantu mengatur suhu udara, kelembapan, serta pola curah hujan. Kerusakan hutan dapat menyebabkan suhu meningkat, musim menjadi tidak menentu. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Dulu saja bertanya dulu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, mengapa pengelola hutan harus dilakukan secara berkelanjutan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan agar hutan tetap mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hutan bukan hanya sumber kayu, tetapi juga berfungsi sebagai penyedia air bersih, penghasilan oksigen, penyerap karbon, habitat berbagai flora dan fauna, serta sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Jika hutan dikelola secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, sumber daya hutan akan habis, keanekaragaman hayati akan menurun, dan risiko bencana seperti banjir, longsor, serta kekeringan akan meningkat. Selain itu, masyarakat yang bergantung pada hutan juga akan kehilangan sumber penghasilannya. Sebaliknya, dengan pengelolaan hutan, tetapi hutan tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2.
terakhir kita mendengarkan presentasi dari kelompok 3, dan untuk kelompoknya silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja, kenapa kebijakan kehutanan itu penting? Yang pertama, mendorong ekonomi hijau atau green economy adalah sistem ekonomi yang bertujuan. Bioekonomi adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk dan jasa. Dalam sektor kehutanan, bioekonomi dapat berupa pemanfaatan yaitu bambu, rotan, getah damar, madu hutan, minyak atsiri, tanaman obat, buah-buahan hutan, jamur, sagu, biomasa sebagai energi terbarukan. Semua hasil tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus menebang seluruh kawasan hutan. Contoh, masyarakat mengelola hutan dengan membudidayakan lebah madu. Mereka memperoleh penghasilan dari penjualan madu, sedangkan pohon tetap dipertahankan karena menjadi tempat hidup lebah. Akibatnya, pendapatan masyarakat meningkat, hutan tetap lestari, keanekaragaman hayati tetap terjaga. Jasa lingkungan. Selain itu, mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah memberikan presentasi. Kita berikan aplaus dulu untuk 2 kelompok. Saya langsung presentasi. Ini alasan mengapa kebijakan kehutanan itu penting. Yang pertama, mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian yang kedua, menjamin keberlanjutan ekonomi. Yang ketiga, menjaga fungsi ekologis hutan. Yang keempat, melindungi hak masyarakat adat dan lokal. Kelima, mendorong ekonomi hijau. Dan keenam, menjaga instrumen pencapaian tujuan SDGs. Lalu bagaimana dengan peran mahasiswa? Nah, peran mahasiswa di sini Pak mau tunjukkan beberapa slide. Yang pertama, mahasiswa harus berkontribusi terhadap penanaman pohon. Kemudian beberapa slide kegiatan mahasiswa, kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menanam pohon. Ini slide kami melaksanakan pengabdian dengan masyarakat untuk menanam mangrove di salah satu tempat. Ini menginisiasi program bebas plastik. Ini juga kegiatan penanaman mangrove. Itu saya pertemuan kita hari ini. Saya akan memberikan tugas. Silakan angkat kertas masing-masing, lalu mencatat tugas. Ada 5 soal esai. Silakan ambil kertas lalu mencatat tugas. Yang pertama itu jelaskan pengertian kebijakan kehutanan dan sebutkan tujuan utama penerapannya di Indonesia. Yang kedua, mengapa kebijakan kehutanan sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan kehutanan Indonesia. Yang keempat, jelaskan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung keberhasilan kebijakan kehutanan. Yang kelima, menurut pendapat Anda, apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan di Indonesia? Berikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Kalau sudah catat, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya memberikan kesempatan atau meminta saudara Nikolas untuk membawa kita di dalam doa. Terima kasih
kasih, sampai jumpa di minggu